kamu kasihlah apa-apa itu buat dia biar bisa jadi uang, katanya gitu. Nah, si Dewi Kunti tanya ke saya, kamu minta apa ya? Saya jawabnya Rojo Brono. Dewi, saya minta Rojo Brono. Oh bisa, tapi syaratnya satu, kamu jangan jualnya di Sumbawa, Lombok, dan Bali. Jadi nggak boleh jual ini itu di daerah itu. Kalau dijual di daerah itu, kamu yang mati le. Anaknya si Dewinya ngomong gitu. Terus saya ngomong, oh iya Dewi, ya habis itu dari sininya itu ada gentong kecil segini. Terus dikasihkanlah ke saya. Saya apa ini namanya? Ya udah tak tompo gitulah. Tak tompo, berat memang Kang Odeng. Berat. Terus dia ngomong, jangan dibuka sebelum saya pergi. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari kota Blitar. Jauh-jauh dari Blitar, Swan ke sini ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan pendohiran emas. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Joyo. Waalaikumsalam Kang Odeng. Rahayu. Rahayu. Gimana? Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan berapa jam Mas dari Blitar ke Banyuwangi? Waduh, gak ngitung saya. Pokoknya kalau capek ya berhenti, terus capeknya hilang, jalan lagi. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan di daerah mana itu Mas? Kok bisa katanya Mas itu pernah mendohirkan emas ya? Sampai laku 1,5 M ya? Ya sekitar segitulah, kurang lebihnya. Itu tahun berapa itu Mas? Gimana awal ceritanya? Kalau tahunnya sekitar tahun 2016-2017 kejadian itu ya. Kejadian itu tahun segitu. Awal kejadiannya itu saya kenal dengan bini sepuh yang ada di Sumbawa sana. Itu karena bapak cerita ke saya punya seseorang yang dituakan lah di daerah sana, di Sumbawanya. Lebih tepatnya di daerah Kecamatan Padasuka, Lunyuk. Bapak cerita gimana, akhirnya saya penasaran. Saya datang ke sana. Itu perjalanannya kalau naik bis 2 hari 3 hari 2 malam kalau nggak salah hitung. Itu dari Blitar ke Sumbawa ya? Ya dari Malang aja. Kalau dari Blitar bisnya kan sulit ya? Jadi langsung kita dari Malang aja langsung ke Sumbawanya. Ya? Itu sekitar segitulah, pokoknya kurang lebihnya segitu. Sampai sana malam karena perjalanannya itu tadi malam, nginep di rumah temen. Habis itu besoknya saya cari ke daerah Lunyuk Padasuka itu. Beliau namanya Pak Abdul Majid. Kalau orang-orang sana ya tahu semuanya. Ternyata banyak yang kenal juga, walaupun di sana beliau tidak dikenal sebagai tokoh supranatural. Artinya nggak ada kaitannya kegaiban sama sekali. Saya datang ke sana itu ketemu dengan beliaunya, disambut. Selang beberapa jam itu kita ngobrol, terus saya ngomong bukan mencari pendohiran, tapi ditawari saya. Ngomongnya, anak mau emas enggak? Terus saya bilang, lah ini bisa dijual enggak? Bisa. Dia bilang gitu sambil ngomong, Aida bisa ini le. Singkat ceritanya, sambil nunggu waktu untuk didohirkan si emasnya ini,
itu jam 4 sorean. Saya diajak ke suatu tempat di pantai lah, pantai di sana. Di sana ada kapal karam, kapalnya Jepang. Di situ tempatnya untuk didoirkan. Tapi berhubung saya juga kurang percaya dengan hal-hal kegaiban seperti itu, saya sempat ngetes juga Kang Odeng. Ya lebih tepatnya sedikit meremehkan beliaunya lah istilahnya. Karena penguasa pantai sana itu namanya kalau tidak salah Dewi Kunti. Lah paman ini bercerita, Ratu Pantai sini itu panggil saya paman. Karena saya juga pengen ngetes beliaunya. Akhirnya saya ngomong ke paman ini, paman, kalau memang Ratu Pantai sini itu manggil paman itu paman, berarti saya boleh nggak lihat pusakanya Ratu Pantai sini gitu. Terus dia bilang, bisa, gampang itu le. Habis itu saya disuruh buka baju Kang Udin. Karena dia ngomongnya kalau langsung gini dikira sulapan nanti. Sama dia dipegang terus dilempar ke pasir-pasir. Di pasir itu diambil gini sama dia. Di situ ada keris. Nah itu mau saya buka, nggak boleh sama dia. Jangan kamu buka, kamu buta nanti kalau kamu yang buka. Saya doain dulu. Dibukalah, didoa-doakan, habis itu udah kamu buka. Dibuka gini itu kerisnya wah luar biasa. Naga luknya luk 13, kayak naga manten, tapi itu titahnya berlian sama emas semua. Dalam hati saya, wah sakti bener orang ini. Terus saya ginikan lagi, saya kasihkan ke orangnya, itu pun dibalikin ke pantainya, itu pun juga nggak ada ritual apa-apa, udah tinggal lempar aja. Ini tak kembalikan, lempar gitu aja. Udah. Nah, dari situ itu dia ngomong, Le, ini kalau kamu mau emas, tak mintakan ini nanti ke dia. Ya ke dia itu ya penguasanya situ lah istilahnya gitu. Jam berapa paman kalau memang paman bisa? Wah gampang, sebentar lagi. Nunggu lepas maghrib ya. Akhirnya sambil nunggu lepas maghrib, itu dipanggilkanlah si penguasa sana itu dipanggil sama beliaunya. Nggak ada ritual apa-apa. Ya cuma manggil, cuma iya biasanya duduk lemah 3 kali gitu ya. Biasanya gitu. Beliaunya hadir tanpa ada pengawal dan lain sebagainya. Terus memperkenalkan diri. Dia mengatakan namanya Dewi Kunti. Penguasa pantai situ lah istilahnya gitu. Terus dia ngomong, si Abdul Majid ini ngomong, ini anak saya, kamu kasihlah apa-apa itu buat dia biar bisa jadi uang, katanya gitu. Nah, si Dewi Kunti tanya ke saya, kamu minta apa ya? Saya jawabnya Rojo Brono. Dewi, saya minta Rojo Brono. Oh bisa, tapi syaratnya satu, kamu jangan jualnya di Sumbawa, Lombok, dan Bali. Jadi nggak boleh jual ini itu di daerah itu. Kalau dijual di daerah itu, kamu yang mati le. Anaknya si Dewinya ngomong gitu. Terus saya ngomong, oh iya Dewi. Ya habis itu dari sininya itu ada gentong kecil segini. Terus dikasihkanlah ke saya. Saya apa ini namanya? Ya udah tak tompo gitulah. Tak tompo berat memang Kang Odeng. Berat terus dia ngomong, jangan dibuka sebelum saya pergi. Setelah itu ombaknya yang surut tadi tiba-tiba gede. Terus dia kembali. Di situ saya buka karena sudah boleh sama si pamannya ini kan sudah boleh. Saya buka. Isinya emas. Emasnya itu bukan emas batangan, tapi sudah bentuk perhiasan. Ya ada gelang, ada cincin. Tapi kalau ditimbang ya sekitar
1 kiloan lebih lah, apalagi emas tua waktu itu juga. Makanya kalau itu saya jual di Surabaya, Pasuruan Surabaya lah istilahnya ya, di Pasuruan ada, di Surabaya juga ada. Itu salah satu toko emasnya yang menerima itu toko emas G, karena juga tanda kutip, mohon maaf kalau ini nggak bisa saya sebutkan, inisialnya aja lah, toko emas G gitu aja. Itu saya jualnya di situ ya. Tapi jauh-jauh hari sebelum itu Kang Odeng pasti penasaran kenapa kok saya bisa kenal paman ini kan gitu kan. Terus terang saja paman, Kang Odeng ini, paman ini dulu itu adalah salah satu pengawalnya bapak saya ketika bapak saya menjabat salah satu pimpinan perusahaan di situ. Bapak cerita ada A, ada B, ada C, di situ saya tertarik. Juga karena ada kesulitan ekonomi waktu itu juga, tapi arahnya sebenarnya bukan di kesulitan ekonomi, karena arahnya pada waktu itu saya maunya untuk sesuatu yang pegangan, yang bisa buat jualan, artinya mencarikan sesuatu lah gitu. Tapi berhubung nyampe sana sama si pamannya ini dikasihnya solusi itu, ya udah saya terima-terima saja gitu Kang Odeng. Terus sosok siapa tadi penguasanya? Dewi Kunti. Si Dewi Kunti tadi keluarnya itu gimana? Apa tiba-tiba datang apa gimana? Enggak, jalan dari laut, tapi ombaknya itu kan besar. Itu ketika dia datang itu lautnya membelah sedikit, kayak ada permadani gitu loh. Tapi memang datang, tapi datangnya jalan, nggak ada kereta, nggak ada apa. Nggak ada pengawal, nggak ada kereta. Nggak ya? ada. Dia jalan ke situ. Jalan. Dengan sesosok beliau Dewi Kunti tadi perwujudannya gimana? Wah, cantik sekali Kang, cantik sekali. Kalau Luna Maya lewat lah pokoknya. Terus ketika datang itu pun juga dia hormatnya ke Pak Abdul Majid ini, yang ngomong gini, paman gitu. Nggak ada pengawal sama sekali. Dia sungkem ya? Sungkem Kepada Bapak Abdul Majid. Iya, tadi. sungkem dia. Terus itu pakaiannya gimana? Kalau pakaiannya sih, kalau pakaian kerajaan tapi warnanya hijau ya, hijau. Semua hijau. Hijau. Ada mahkotanya nggak? Mahkota kecil, saya ngomongnya mahkota kecil. Jadi nggak gede gini, nggak, tapi kecil, mahkota kecil aja. Tapi nggak mencolok sebagai seorang putri, nggak mencolok sih. Tapi itu panjenengan itu langsung langsung komunikasi langsung ya? Langsung interaksi wujud ya? Nyata. Ya mungkin di pandangan saya nyata gitu ya. Tapi katanya masnya itu sebelum proses jangan sampai nggak megang tangannya si Bapak Abdul Majid tadi. Oh iya. Jadi gini, sebelum pemanggilannya Dewi itu tadi, itu ada proses gini. Tak panggilin, tapi kamu jangan sampai lepas dari saya, artinya ya pegang tangannya, pegang kainnya gini, gitu. Kalau lepas katanya gimana? Ya paling saya udah nggak di sini. Oh gitu ya. Paling ikut ke sana saya. Jadi memang istilahnya gimana ya? Itu prosesnya itu pun waktu pemanggilan akhirnya kan ada tali ya itu. Saya talikan di badannya Paman Majid ini tadi, terus saya talikan di saya sendiri biar nggak lepas lah istilahnya gitu. Artinya kan ada sesuatu yang tersambung saya dengan Paman Majid ini, artinya biar kalau terjadi apa-apa biar aman gitu. Terus lama nggak proses pemanggilannya? Enggak, cuma 5 menit. 5 menit? 5 menit. Itu nggak ada sesaji apa-apa? Nggak ada sama sekali. Cuma orang-orang doang lah? Iya. Nggak ada bunga, nggak ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Terus waktu dipanggil itu panjenengan melihat dari laut itu benar-benar melihat ya? Iya. Jalan. Dia jalan tuh. Jalan. Jadi membelah ombak jalannya itu. Sampai depan masnya ya? Di depan saya, terus dia sungkem kepada Pak Majid ini. Pak Majid itu di kanan saya. Dia sungkem gini, paman. Gitu. Dia manggilnya paman gitu.
sambil Dengan sungkem. bahasa Indonesia apa Jawa itu? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bukan bahasa sana lah ya. Bukan bahasa sana. Tapi kalau sesuatu yang istilahnya sampai hari ini ada, saya punya masih air tawar dari tengah laut juga yang diambilkan Paman Majid itu. Ada ya air tawar tengah laut itu. Itu pengambilannya juga saya tahu sendiri di depan mata saya. Gimana itu? Kalau air tawarnya itu saya naik perahu, takut saya Bang, Kang Odeng. Saya takut naik perahu kecil di tengah laut itu berhenti. Dale kamu tunggu sini. Dia keluar dari perahu itu di atas air, itu dia berdiri. Terus nyilem lah istilahnya, kita ngomong nyilem. Kan sambil bawa 2 botol aqua kosong. Keluar udah ada air itu. Tapi budak waktu itu. Keruh airnya. Keruh ya? Tapi tawar. Tapi tawar ya? Tawar. Terus saya tanya, ini dari mana Om? Ini dari sumber yang di bawah sini. Itu yang kalau yang masih saya pegang, saya simpan sampai sekarang loh. Itu kegunaannya untuk apa katanya? Waduh, saya nggak tanya. Katanya. Apa bisa diminum itu? Oh, bisa kalau diminum. Diminum ya? Bisa. Terus Bapak Abdul Majid tadi ya? Iya. Sebetulnya dengan Dewi Kunti tadi kok manggil paman itu apa ada kerabat atau gimana ya? Wah, saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau menurut orang-orang sana, bukan Pak Majidnya, yang ngawal Pak Majid ini kalau malam itu ratusan ribu. Yang ngawal bangsa gituan, yang ngawal Pak Majidnya loh ya. Kalau siang itu masih ribuan. Tapi kalau malam itu ratusan ribu, kata orang lain. Istilahnya sama-sama bisanya. Yang cerita itu si orang ini. Kalau Pak Majidnya nggak pernah cerita apa-apa. Orang di kampungnya aja Pak Majid itu nggak terkenal, Kang. Kerjaannya setiap harinya apa Pak Majid? Kegiatannya? Keamanan desa. Jadi ada desa pada Suka itu keamanannya. Tapi untuk setiap hari kegiatannya Pak Majid itu cuma keamanan tadi ya? Iya, cuma wirawiri, keliling-keliling desa aja, nggak ada kegiatan sebenarnya. Nggak tani apa-apa? Nggak ada. Rumahnya aja nggak layak untuk waktu itu loh ya, nggak layak untuk ditinggali lah. Memang sosok seorang ahli di bidang itu kayak menutup diri sebetulnya. Iya. Nggak menonjolkan, nggak melihatkan dia itu orang mumpuni. Bener. Jadi memang orang-orang sana itu nggak ada yang percaya kalau dia bisa gitu loh. Panjenengan membuktikan sendiri waktu dengan kedua belah mata saya, terus dengan saya jual emasnya juga laku itu, terus ada air yang sekarang di rumah saya masih ada. Itu laku berapa Mas? Ya hampir 1,5 M. 1,5 M. Iya. Berarti emas itu benar-benar ya, murni ya? Oh, murni enggaknya saya nggak tahu ya. Tapi ketika saya jual di toko emasnya itu kan dua tempat, satunya di Surabaya, satunya di Pasuruan. Total yang saya jual itu sekitar yang satunya 700-an lebih, satunya juga 700-an lebih, hampir pokoknya di dua ini sekitar 1,5 M lah. Terus emasnya itu berbentuk kan sudah jadi. Iya. Ada gelang, ada cincin, ada kalung ya. Iya. Terus apa itu mirip dengan perhiasan manusia? Maksudnya ya memang perhiasan manusia. Itu perhiasan manusia. Manusia. Kayak gelang manusia. Iya. Bentuknya juga sama. Iya sama. Nggak ada yang aneh sedikit pun, nggak ada yang ya emas gitulah. Nggak ada yang aneh. Kirain ada bedanya, maksudnya biarpun itu sama-sama emas tapi ada motif apa beda? Kalau motif ada beberapa motif yang tapi bukan motif kerajaan sih, saya lihat memang motif-motif ada celurik-celuriknya gitu. Tapi kalau lihat itu juga bukan dari kerajaan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau motifnya itu termasuk era zaman kerajaan apa era baru itu ya? Emas kalau yang saya lihat itu sebenarnya era peralihan ya. Bukan, jadi memang ada era kerajaannya tapi sudah ada agak modernnya juga ada. Makanya ya. Berarti panjenengan itu tahun berapa tadi? 2016? 2017. Sampai bisa mendapatkan tanpa ritual ya, tinggal minta ya. Nah itu kan memang juga nggak sengaja kan. Artinya ketika saya ngobrol
itu karena saya butuh penglaris pada waktu itu, terus sama beliaunya ditawarin itu, kamu mau emas nggak Le? Saya bilang ya mau aja, asalkan nggak ada biaya, orang saya juga nggak punya uang juga kan gitu. Karena Pak Abdul Majid ini termasuk anak buah apa karyawannya Bapak panjenengan dulu ya? Dulu itu keamanannya Bapak. Kok Jadi, dulu kenalnya sama Pak Abdul Majid, bapaknya itu gimana? Bapak dulu itu adalah salah satu pimpinan perusahaan di daerah sana. Jadi cari tokoh-tokoh yang anu ya? Oh, keamanan ya? kenalnya pun juga nggak sengaja Bapak itu kalau cerita, kenalnya di kantor polisi. Gimana itu pas kenal bapaknya? Di kantor polisi pada waktu itu gini, ketika Bapak mau izin alat berat di sana, terus ada kejadian di kantor polisi itu ada pencuri itu 3 orang. 3 orang ini tuduh-tuduhan lah, pokoknya tuduh-tuduhan diantar si tukang ojek lah, tuduh-tuduhan. Habis tuduh-tuduhan itu cuma Pak Majid itu ngomong gini, udah Pak polisi, bukan mereka yang ngambil itu loh, ditunjukin uangnya masih ada di sana. Lah sama polisinya, kamu bener aja, iya udah percaya sama saya. Nah, si Majid ini datang ke orang 3 ini, terus ngomong, kalau kamu bohong kamu mati. Ya ngaku iya, akhirnya uangnya tetap bener yang dikatakan di Majid di situ, dibentuk kresek hitam, 5 juta masih utuh. Pas di kantor polisi tadi. Iya. Terus Bapak panjenengan itu melihat ya? Melihat. Mungkin ada loh, kok kelebihan ya? Kok ada orang seberani ini kan gitu. Akhirnya tanya cerita, terus didatangilah rumahnya Pak Majid ini untuk kamu mau nggak jadi keamanan saya di sini sewaktu di sini gitu. Akhirnya dekat kan, karena dekat ya, berhubung dekat itu tadi, kalau ada apa-apa saya ke sana. Tapi untuk hari apa bulan apa tahun ini pernah panjenengan sowan ke Bapak Abdul Majid itu? Kalau sowan tahun 2019. Setelah mendapatkan dikasih emas tadi? Ya, 2019 saya sowan ke sana masih, terus 2020 masih sowan. Masih ada orangnya ya? Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal? Sudah meninggal kemarin. Ada berapa hari itu? Apanya? Meninggalnya Oktober. Pak Abdul Majid itu? Oktober Oktober ini ya? Enggak, Agustus Oktober lah, kalau nggak salah Agustus ya Oktober. Tahun ini? Iya, 2023 ini. Berarti barusan aja ya? Iya. Nah, siapa tahu dari sobat-sobat kita itu ada kendala banyak kan sekarang itu, problem banyak utang. Siapa tahu beliau itu mau menolong gitu loh. Loh, kalau di situ sebenarnya di sana masih ada 1 orang, tapi cumanya ya nggak saya sebutkan namanya ya, tapi ada yang bisa kayak gitu, ada. Setara dengan Pak Abdul Majid itu? Iya, yang ngasih tahu kalau Pak Abdul Majid ini kalau malam yang ngawal itu ya? Yang ngawal itu ratusan ribu itu, beliaunya masih ada. Ya seumur dengan Pak Abdul Majid juga. Mungkin apa sekelas dia ya? Bisa sekelas, bisa lebih tinggi. Malahan. Iya. Tapi panjenengan pernah sowan ke situ apa? Sowan, saya sowan ke sana juga karena itu salah satu bini sepuh Bapak. Masya Allah. Berarti menurut saya itu berarti emas apa harta itu bukan dari alam sana mungkin ya, diambilkan dari alam manusia ya. Sebenarnya kalau menurut pengakuan almarhum Pak Majid ini, yaitu memang hartanya manusia yang disimpan sana. Lah ya. Kalau dari motifnya lah ya. Iya. Kalau motifnya itu motif manusia, perajinan manusia, emas itu berarti kan apa emas yang hanyut apa gimana dikumpulkan sama dia mungkin ya. Ya kalau emas jatuh aja di tanah lo pasti juga hilang kan. Hilang. Nah itu menurut paman saya Pak Majid ini, itu memang sebenarnya emas-emas itu harta manusia yang dikumpulkan oleh sana. Terus ada manusia yang ahli di bidang itu dikasihkan lagi ya, apa yang ya di lobby lah istilahnya. Orang kan kalau dunia gaib itu kan kalau sudah kalah pangkat kan berarti sudah kalah beliaunya, istilahnya kan gitu. Ketika panjenengan lebih tinggi daripada si A ini, apapun yang dia diminta si ini kan pasti dikasih sama yang di bawahnya.
Ya pun manusia kan gitu. Kalau Iya. jabatan ya tetap Iya, sama itu. sama aja. Sama. Karena kalah pangkat ya Kalah pangkat ya Pak. kalah, ikuti aja Iya. yang di bawah. Daripada dibantai kan gitu. Benar-benar ya. Terima kasih Mas ya atas waktunya sudah mau Ya siap. jauh-jauh ke sini pengen mengisahkan Kinratra. Banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Kang. Kita dari tim Ekspedisi Kaungedeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.